Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada Selasa pagi ini tanggal 26 Oktober 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus begitu baik. Dia senantiasa pelihara hidup kita, memimpin hidup kita. Sebab kita tahu satu-satunya cara yang dapat memulihkan kehidupan kita dalam setiap keadaan buruk, dalam keadaan setiap keadaan apapun yang sedang kita hadapi saat ini adalah melalui di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Sebab kata Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga tanpa melalui Tuhan." Jadi artinya sumber kekuatan kita, sumber segala-galanya datang dari Tuhan Yesus. Yesus adalah jalan menuju kepada keberhasilan, menuju jalan kesuksesan, kehidupan, kebahagiaan, damai sejahtera. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus adalah Tuhan yang sudah menebus dan membenarkan kita dari segala dosa kita melalui kematian di kayu salib, memberikan arah yang benar, sehingga langkah kita bukan melangkah di dalam jalan yang salah, tapi kita melangkah di dalam jalan kebenaran di dalam Dia, Yesus Kristus. Amin. Oleh itu kita minta supaya kita langkah hidup kita selalu diatur oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya mau menyanyikan, saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan pujian, "Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin." Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin, haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, haleluya, dan tangan kasih-Nya, amin, haleluya, memimpinku di tengah badai dunia menakutkan, haleluya, hatiku tetap tenang teguh, amin, haleluya. Tiap langkahku, haleluya, ku tahu yang Tuhan pimpin, amin, haleluya, ke tempat tinggiku dihantarnya, amin, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba, haleluya, di rumah Bapa surga yang kekal, amin, haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, haleluya, dan tangan kasih-Nya, amin, haleluya, memimpinku, amin, haleluya, di tengah badai dunia menakutkan, amin, haleluya, hatiku, amin, haleluya, tetap tenang teduh, amin, haleluya, puji Tuhan. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, amin, haleluya, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba,
16 ayat 9. Hati manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Di ayat 25 dikatakan ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Takut akan Tuhan Allah dididikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendalui kehormatan. Amin, haleluya. Ku tahu yang Tuhan pimpin, amin, haleluya, ke tempat tinggiku dihantarnya, amin, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal, haleluya, Tuhan Yesus, amin, haleluya. Puji Tuhan. Sesuai dengan lagu pujian ini, supaya kita minta pimpinan Tuhan buat setiap langkah kita. Hidup adalah sebuah perjalanan, Bapak Ibu. Kita tidak tahu perjalanan kita menghadapi duri-duri, menghadapi batu-batu, atau jalan di tol, atau jalan yang berbelok-belok, jalan yang naik turun. Seperti bangsa Israel 40 tahun berjalan di padang gurun, menghadapi peperangan. Kita penuh dengan tantangan. Hidup adalah sebuah perjuangan, tapi hidup juga adalah sebuah anugerah. Atau mari kita mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan akan menentukan langkah kita. Sebab Tuhan berfirman dalam Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Di ayat 25 dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Untuk itu, mari kita minta sama Tuhan, supaya setiap langkah hidup kita bukan menurut apa yang kita mau, tapi kita minta pimpinan Tuhan, supaya tangan Tuhan akan menyertai hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, kita bersyukur. Kalau hari demi hari, sampai kita tanggal 26 Oktober, kita berarti tinggal 5 hari lagi Bapak ya. Di bulan Oktober, setelah kita masuki bulan November, dan memasuki bulan yang terakhir di tahun 2021. Kita minta sama Tuhan, supaya Tuhan senantiasa pelihara rohani kita sehat, jasmani sehat, sampai kita berjumpa dengan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, masuk dan layak di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita mau baca kitab Ulangan pasal 31, berarti menjelang ulangan pasal-pasal yang terakhir. Karena kitab Ulangan hanya terdiri dari 34 pasal, ya. Setelah itu kita masuk dalam kitab Yosua. Haleluya. Saya mau baca kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai ayat 30. Haleluya. Demikian firman Tuhan ini. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Maori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dia yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati.
Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikanlah kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian, pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yaitu hari raya Pono Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Alamu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki dan perempuan dan anak-anak, dan orang asing akan diam di tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Alamu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Alamu selama kamu hidup di tanah di kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Kemudian berfirman Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati, maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiam diri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkan kepada orang Israel, letakkannya di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, kepada mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan menista mereka dan perjanjian akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian kepada mereka, sebab nyanyian akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkan kepada orang Israel. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah firman-Nya, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian Tuhan demikian, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Alamu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Sebab aku mengenal kedegilan dan ketegar tengkukmu, sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati, suruhlah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu dan para pengatur pasukanmu, maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap engkau. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Ayat 30 terakhir. Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaat Israel nyanyian ini sampai perkataan yang penghabisan. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Marilah Bapak Ibu semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangun hidup kita dengan setia, taat, dan cinta kepada Tuhan Yesus. Taat, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena janji Tuhan, kalau kita kuat di dalam Tuhan, taat kepada firman Tuhan, janji Tuhan yang di ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab persoalan hidup ini jangan kita gentar dan takut. Sebab janji Tuhan, sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ini janji Tuhan.
Seringkali manusia jauh dari Tuhan. Seringkali manusia meninggalkan Tuhan. Seringkali kita jujur ingkar janji sama Tuhan. Tidak tepati. Saya bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu saya ditolong Tuhan, diselamatkan Tuhan Yesus. Saya komit dengan Tuhan dan saya bernatsar. Tahun 2020. Saya berjanji kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan dari sejak 1 Januari 2021. Saya akan beritakan firman Tuhan pagi dan malam. Kalau pagi hari di perjanjian lama, kalau di malam hari perjanjian baru. Dikupas dari pasal yang pertama, dari ayat yang pertama, dan seterusnya. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Terima kasih kepada Tuhan. Kalau sampai detik ini, pada hari yang ke-298 hari berarti. Berarti saya menyampaikan firman Tuhan hampir yang ke-600 kali. Kalau nanti kan pada angka 300, pagi dan malam, kali 2 kan. Saya menyampaikan firman Tuhan pagi, firman Tuhan malam. Berarti 600 kali. Ini berarti kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar. Baik dalam kehidupan saya pribadi bersama keluarga. Termasuk dengan Bapak, Ibu, Saudara semua. Bukan dengan kuat gagah kita. Tapi janji Tuhan kuatkan dan teguhkan hati kita kepada Tuhan. Ini penting Bapak, Ibu. Seringkali manusia terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Ingat pada waktu Petrus di Danau Tiberias. Pada waktu berjalan dengan Tuhan. Dikatakan kepada Yesus, Tuhan. Dia melihat Yesus berjalan di atas air. Dia bicara kepada Yesus. Izinkan aku berjalan juga. Berjumpa dengan Tuhan berjalan di atas air. Tuhan berkata, mari. Dipersilakan sama Tuhan. Izinkanlah Tuhan berjalan di atas air. Diizinkan sama Tuhan berjalan di atas air seperti Yesus. Tapi Petrus melihat gelombang angin sakal. Dia tenggelam. Ini bukti. Kalau kita lihat kiri kanan dalam hidup ini. Banyak tantangan, banyak cobaan, banyak masalah. Hidup sebuah perjuangan. Kalau kita pandang kepada masalah. Hidup kita di dalam kedukaan. Seperti saya sendiri. Saya mengalami duka cita yang dalam Bapak Ibu. Adik saya, Sevanya, adik kandung. Dipanggil Tuhan 2 bulan lalu di bulan Agustus. Dan 2 minggu lalu anak tercinta putra saya dipanggil sama Tuhan. Secara manusia saya di dalam keadaan duka yang terdalam. Kalau saya tidak dapat kekuatan Tuhan, saya sudah tidak bisa melayani Tuhan. Sudah lemes Bapak Ibu. Ada beberapa orang yang memberikan statement kepada saya. Waduh, jangan sampai nanti Pak Yakob lemah. Tidak lagi memberitakan firman Tuhan ya. Bisa. Saya manusia biasa, bisa lemah. Ada berapa hamba Tuhan memang lebih punya cobaan yang berat. Anak kandungnya diambil Tuhan. Akhirnya antara setahun 2 tahun tidak mau khotbah dia. Tidak mau pelayanan. Karena manusia bisa lemah Bapak. Tapi untung besar Yesusku luar biasa. Yang sangat baik selalu menopang hidup kita. Memberikan kekuatan. Atau mari kita mau kuat di dalam Tuhan. Saya kasih ayat terakhir. Efesus pasal ayat 10. Supaya memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Kalau kita lihat dunia kita lemah Bapak ya. Lihat manusia bisa lemah. Tapi hasil kelemahan bisa dosa. Ikuti jejak iblis kalau kita lemah. Tapi kalau kita kuat ikuti jejak Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 10 dikatakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Mari oleh itu. Mari kita minta sama Tuhan. Supaya setiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Dengan kekuatan bersama Tuhan. Bukan dengan kuat gagah manusia. Sakaria 4 ayat 6 dikatakan. Bukan dengan kuat gagah manusia. Tapi dengan rohmu ya Tuhan. Biar kita minta. Kita tidak tahu. Sebentar kita akan sama-sama. Tinggal 2 bulan lagi memasuki. Menjalani 2021. Tapi memasuki tahun 2022. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal kita tahu. Tuhan selalu menyertai kita. Asal jangan kita jauh dari Tuhan. Janji Tuhan di sini. Akhirnya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kuat di dalam Tuhan. Artinya andalkan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Kalau sumber kekuatan Tuhan. Terbukti Yesus. Tuhan Yesus sudah terbukti. Dia sudah bangkit. Menang atas maut. 3 hari. Di dalam gua kubur. Hari pertama memang mengalami kematian. Hari kedua. Tapi ingatlah hari ketiga bangkit. Di situ terbukti. Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Bukti sudah menang atas maut. Dan saya percaya. Di tengah-tengah rasa duka kita. Tuhan akan ganti dengan sukacita. Di tengah-tengah cobaan yang kita hadapi. Ada kemenangan. Karena janji Tuhan. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Tiap langkahku haleluya. Ku tahu yang Tuhan pimpin. Amin haleluya. Ke tempat
sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bangga, amin, haleluya, tiap langkahku, amin, haleluya, ku tahu yang Tuhan pimpin, amin, haleluya, bakti minggu dihantarnya, amin, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bangga, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang kekal, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan bersama kita. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.